Di sepanjang tahun ini ada begitu banyak program bansos yang diluncurkan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah Kota Kupang sendiri. Mama terima bantuan hari ini apa saja? Beras, gula, sama minyak, uang. Uang juga. Berapa jumlah uang yang Mama terima dari? Kemarin itu 1.200.000. Ambilnya di mana, Mama? Ambilnya di kantor pos. Kantor pos, Mama. Atas nama Mama sendiri ya? Atas nama sendiri dan Mama mantu juga. Oh, Mama mantu juga. Nah, mungkin karena selama COVID kemarin, kemudian sekarang kemiskinan ekstrim dan lain, banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian banyak yang di PHK dari perusahaan atau dari tempat kerja, maka data DTKS ini bertambah terus. Artinya bahwa jumlah masyarakat yang miskin ini bertambah setiap tahun begitu. Jadi hal yang tidak bisa kita pungkiri. Angka kemiskinan kita di Kota Kupang ini bertambah. Bapak bisa menjelaskan terkait dengan kegiatan pada hari ini? Baik, terima kasih Pak Jaik. Jadi kegiatan hari ini adalah launching bantuan pangan non-tunai daerah oleh pemerintah Kota Kupang lewat Dinas Sosial dalam program kegiatan yang diakomodir dalam DPA Dinas Sosial Kota Kupang. Jenis bantuan apa saja yang diserahkan pada hari ini? Ya, bantuan pangan non-tunai daerah dalam bentuk sembako. Memang karena keterbatasan pemerintah daerah dalam hal anggaran, program ini kan program rutin yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu bagi warga masyarakat kita yang terdata dalam basis data terpadu atau DTKS yang belum diakomodir lewat program pemerintah pusat. Program pemerintah pusat namanya bantuan pangan non tunai yang dibagi dalam bentuk sembako juga tapi lewat e-warung yang dibentuk di tiap-tiap kelurahan yang ada. Begitu. Jadi pemerintah daerah membuat program ini untuk mengakomodir warga yang belum diakomodir lewat program dalam bentuk paket sembako. Nah, yang bisa kami lakukan saat ini penyediaan beras, minyak goreng, dan juga gula. Itu kebutuhan hari-hari mereka. Jumlah penerimanya berapa orang? Untuk tahun ini 4.705 keluarga penerima manfaat. Bapak, seperti diketahui pada saat ini di beberapa tempat sedang menyalurkan bantuan seperti kantor pos, bahkan di kelurahan. Bapak bisa menjelaskan jenis bantuan yang sedang disalurkan kepada masyarakat di Kota Kupang saat ini apa saja? Baik, jadi sepanjang tahun ini ada begitu banyak program bansos yang diluncurkan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah Kota Kupang sendiri. Nah, saat ini bantuan reguler seperti PKH triwulan 4 sementara berjalan, kemudian bantuan pangan non tunai yang bersumber dari APBN juga sementara berjalan. Kebetulan sekali kebijakan pemerintah daerah itu, pemerintah pusat itu bantuan pangan non tunai itu harusnya dalam bentuk sembako yang lalu-lalu, tapi dengan kebijakan Mensos yang baru ini Pak Ibu Risma diberikan dalam bentuk tunai, terimanya di kantor pos dan juga ada beberapa bank milik negara, Himbara yang ini. Kemudian ada bantuan lain seperti BPJS gratis, kemudian bidang resos untuk disabilitas, untuk lansia, ada banyak sekali bantuan. Kemudian El Nino, ini terakhir ini ada informasi tapi memang belum sementara persiapan dari pusat. El Nino, bantuan El Nino, kemudian juga bantuan cadangan pangan pemerintah untuk pengendalian inflasi, itu juga sementara sekarang.
berjalan di kantor pos dalam bentuk beras 10 kilo per KPM. Selain di kantor pos, Bapak ini juga di kantor lurah sedang menyalurkan bantuan. Ya. Itu apa saja di kantor lurah? Jadi itu termasuk itu, karena di kantor pos kelurahan dengan pos bersepakat baginya di kelurahan-kelurahan gitu. Jadi ada yang di kantor pos, ada yang di kelurahan-kelurahan kantor lurah. Kalau boleh tahu hingga saat ini total penerima bantuan yang ada di Kota Kupang jumlah berapa sementara sekarang? Ya, jadi saya rinci per bantuan PKH, program PKH ada 11.633 keluarga atau rumah tangga penerima yang terdiri dari jumlah penerimanya sendiri hampir 23.000. Karena ada bantuan bersyarat, bantuan sesuai komponen dalam rumah tangga itu. Apabila bantuan PKH itu bantuan untuk rumah tangga miskin yang anggota keluarganya kalau memenuhi komponen-komponen tertentu diberi bantuan. Contoh, komponen pendidikan untuk anak sekolah SD sampai SMA. Nah, kalau dalam rumah tangga itu ada anak SD, SMP, SMA, dapat semua itu. Kemudian komponen kesejahteraan sosial dalam rumah tangga itu ada disabilitas, ada lansia, mereka juga dapat. Kemudian komponen kesehatan dalam rumah tangga itu ada anggota keluarganya yang ibu hamil, balita, itu juga dapat. Oleh karena itu bantuan PKH sesuai komponen itu ada 23.000 lebih. Dengan total dana untuk 1 tahun ini akumulasinya 48.000. Kemudian program yang kedua bantuan pangan non tunai tadi. Itu dari pusat ada 14.714 KPM. 200.000 per bulan. Jadi selama 12 bulan. Nah, kita daerah judul programnya memang bantuan pangan untuk daerah. Yang seyogianya sama dengan skema itu, tapi karena keterbatasan anggaran di daerah sehingga hanya kita beri dalam 1 kali saja di akhir ini yang 1 miliar sesuai laporan tadi ketika launching hari ini. Ya. Kemudian yang berikut ada bantuan iuran jaminan kesehatan atau BPJS gratis atau KIS gratis. Jumlah penerima warga Kota Kupang sekarang 157.000 lebih. Pemegang kartu BPJS gratis dengan total dana kelas 3 kurang lebih 70 miliar. Kalau bantuan pangan non tunai tadi sekitar 39 miliar. Kemudian ada bantuan lain lagi, bantuan cadangan pangan pemerintah 10 kilo per bulan. Itu kemarin tahap pertama Maret, April, Mei untuk inflasi itu akibat kenaikan BBM. Nah, kemudian lanjut lagi September, Oktober, November, Desember. Tiap kakak, tiap rumah tangga 10 kilo per bulan. Untuk 17.766 penerima, kepala keluarga penerima. Atau kurang lebih 1 bulan itu 177 ton. Itu dari program itu. Kemudian El Nino akan turun lagi, cuma memang kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Berdasarkan data yang kita usulkan, memang itu lewat pos, karena kerjasama PKS antara Kemensos dengan PT Pos Indonesia dan dilaksanakan oleh cabang-cabangnya di daerah-daerah. Kami dinas pemerintah daerah hanya memantau dan
bekerja sama, berkoordinasi untuk penyelesaian masalah-masalah terkait data penerima. Apa terkait dengan pengawasan terhadap penyaluran bantuannya ini seperti apa? Pengawasan ada tim TIKOR, tim koordinasi daerah, yang di dalamnya terlibat semua unsur dari seluruh komponen yang ada, termasuk Forkompinda ada di dalam. Unsur kepolisiannya ada, unsur TNI-nya ada, diketuai oleh Sekda. Kemudian unsur pemerintah daerahnya sendiri, dinas teknis kami itu ada di dalamnya. Sehingga pengawasan itu dan juga melibatkan seluruh pihak, termasuk kecamatan, kelurahan, dan juga pihak-pihak lainnya masuk dalam tim. Berdasarkan pantauan Bapak selama ini terhadap penyaluran bantuan berjalan seperti apa? Selama ini menurut pemantauan kami ada berjalan dengan tentu tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan. Dalam hal ini ada data tidak akurat, ada data, sehingga tugas kami pemerintah daerah untuk memverifikasi validasi data itu untuk supaya warga yang menerima itu tepat sasaran. Itu harus diakui itu. Kepada penerima apa yang Bapak Anda sampaikan pada saat ini? Ya, tentu kami sangat berharap sekali untuk seluruh warga masyarakat kota yang merasa tidak mampu dan membutuhkan bantuan, kuncinya di pendataan. Kami punya aplikasi namanya LADIS, layanan digital gratis kaitan dengan pendataan warga miskin Kota Kupang, kemudian juga pengaduan terhadap layanan bansos. Silakan disitulah memanfaatkan itu layanan yang kami buat untuk. Dan tentu sangat kami berharap sekali untuk warga masyarakat khususnya penerima bantuan ini, tentu sangat berharap untuk mereka memanfaatkan bantuan itu sesuai dengan peruntukannya begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andi. Setelah menerima bantuan dari pemerintah, komentar Mama seperti apa ini? Sangat terima kasih dan bersyukur. Maksudnya kayak apa ya? Ke depannya lebih baik lagi. Lebih baik lagi ya Mama ya. Mama terima bantuan hari ini apa saja yang Mama terima? Beras, gula, sama minyak. Selain bantuan ini, uang juga. Berapa jumlah uang yang Mama terima dari? Kemarin itu 1.200.000. Ambilnya di mana Mama? Ambilnya di kantor pos. Kantor pos Mama. Atas nama Mama sendiri ya? Atas nama sendiri dan Mama mantu juga. Oh, Mama mantu juga. Mama, nama Mama Anastasia Anusia Pera. dari mana? Dari RT Kelurahan? RT 33 RW 10. Kelurahan Fatululi. Kelurahan Fatululi. Dengan Mama juga sama ya? Kelurahan. Terima kasih Mama ya. Jumlah total keseluruhan penerima manfaat dari keluarga kerja mampu ini Kota Kupang sendiri masih tersisa ada sekitar 82.000. Ini bagaimana Dewan? Iya, dari 150.000 ya. Yang ini kan namanya bantuan sosial. Kita tidak bisa, pemerintah tidak bisa 100% ini menyediakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ya. Ini tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah 100%. Memang dalam data yang dilansir oleh Dinas Sosial, itu dilansir oleh Dinas Sosial, ini ada 150.000 ya masyarakat yang masuk dalam DTKS. Nah mungkin karena selama COVID kemarin, kemudian sekarang kemiskinan ekstrim dan lain, banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian banyak yang di PHK dari perusahaan atau dari tempat kerja, maka data DTKS ini bertambah terus. Karena sekarang kan informasi bersifat terbuka, siapapun boleh mendaftar DTKS, tapi nanti di situ akan ditetapkan sebagai keluarga yang masuk dalam DTKS atau tidak, itu berdasarkan data-data informasi yang diisi oleh pengusul sendiri. Nah, sehingga memang data yang dari DTKS terus bertambah ini karena memang setiap tahun DTKS kita bertambah. Artinya bahwa jumlah masyarakat yang miskin ini bertambah setiap tahun begitu. Jadi ini hal yang tidak bisa kita pungkiri. Angka kemiskinan kita di Kota Kupang ini bertambah. Gitu. Walaupun tingkat ekonominya
bertambah, tapi diikuti juga dengan angka kemiskinan kita bertambah. Nah ini yang harus dilihat oleh pemerintah bahwa ke depan mungkin kita tidak bisa hanya dengan BPNT, kita hanya tidak bisa dengan mengatasi kemiskinan itu dengan memberikan bantuan sosial seperti ini, tapi mungkin dengan cara yang lain. Tadi Pak Dinas menyampaikan lewat pemberdayaan, ini yang harus kita munculkan. Kalau saya, mari kita bersinergi, tetapi mungkin lebih baik juga kepada pemberdayaan masyarakat lebih tepat daripada kita hanya sekedar memberikan sembako tapi nanti tidak bisa menjawab semua. Dan dari 80.000 ini hanya terakomodir lagi 4.700. Nah ini kan antrian lagi. Dan tidak mungkin tahun depan mereka ini stop. Begitu. Dan ini akan bertambah terus. Jadi mungkin harus dicarikan solusi. Tidak hanya dengan cara memberikan bantuan beras saja, tapi yang dari pusat yang sekian banyak ini harus ada validasi. Harus ada validasi, karena ini kita lihat ada yang juga double. Ada yang sudah terima BPNT, bantuan pangan kemiskinan ekstrim yang kemarin di kantor pos ya, yang 30 kilo dengan uang 675 atau 1.200.000. Nah ini juga seleksi agar mereka ini tidak lagi masuk dalam penerima di BPNT daerah ini, supaya semua masyarakat kita bisa terakomodir. Kita memberikan apresiasi. Ini komunikasi yang dibangun oleh DPR dengan pemerintah, terutama Komisi 4, melihat kondisi program dan kegiatan. Ini kan dulu yang namanya raskin gratis ya, raskin daerah. Kemudian berubah menjadi BPNT. BPNT ini ada BPNT nasional, ada BPNT daerah. Nah, untuk BPNT daerah ini kita biasa mengalokasikan setiap tahun itu sampai dengan tahun 2022 12 miliar. Nah, dari 12 miliar itu dirasionalisasi di tahun 2022 hanya ada 6 miliar untuk BPNT daerah. Nah, sementara di tahun 2023 BPNT ini hilang sama sekali anggarannya. Oleh karena itu kami Komisi 4 dalam persidangan perubahan kemarin kami bangun komunikasi dengan pemerintah, khususnya TAPD, agar kalau bisa ada anggaran, karena kita tahu bahwa saat ini pemerintah pusat dengan gencar-gencarnya melonsing, membagikan pada masyarakat itu dalam rangka mengatasi kemiskinan ekstrim dan inflasi itu berupa beras dari BPNT itu luar biasa banyak, sementara ada masyarakat-masyarakat kita yang di daerah yang mendapatkan BPNT daerah itu belum mendapatkan sama sekali selama tahun 2022 yang dipotong 6 bulan dan 2023 yang hilang sama sekali. Oleh karena itu pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ada, pemerintah mengalokasikan kurang lebih 1 miliar. Ini mengcover kurang lebih 4.700 KPM ya, keluarga penerima manfaat. Nah, untuk tahun 2024 kemarin, pada saat persidangan kemarin memang kami tahu betul bahwa tahun 2024 ini banyak anggaran yang harus tiba ya kepada penyelenggara pemilu, kemudian kepada bagian lain karena kita dalam rangka pemilihan kepala daerah ya, pilkada, sehingga itu banyak kebutuhan yang harus kita alokasikan dari APBD Kota Kupang kita. Tetapi ada pos lain yang kalau memang kondisi kemiskinan ekstrim ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan, maka kita punya bantuan cadangan beras pemerintah yang bisa dialokasikan dari BTT, biaya tidak terduga pemerintah, yang dianggarkan kurang lebih 10 miliar itu bisa dipakai. Nah itu atas penetapan status daripada kepala daerah.